Ledakan terus bergema di langit. Setiap kali guntur bergemuruh, seorang ahli klan Yao meledakkan dirinya, meninggalkan kehancuran tanpa sisa jiwa. Xiaoyan dan kelompoknya melaju secepat kilat menuju titik ledakan terpusat, tempat segel telah melemah. Sekte-sekte lain mengikut di belakang. Ini satu-satunya jalan keluar. Namun, klan Hun tak tinggal diam. Toling dan para ahli mereka langsung beralih target, mengepung Xiaoyan dari segala arah. Pak Tua Shenong melemparkan tongkat jamunya, lautan api hijau meledak, menumbuhkan pohon-pohon api raksasa yang menghambat musuh. Kelompok Xiaoyan melesat lebih cepat. Tuan Nihility, hentikan Xiaoyan, dia membawa Toshe Ancient God Jade, seru Hun Huzi. Apa kau pikir aku punya 1000 tubuh? Balas Nihility Devouring Flame dengan dingin. Dia sedang menstabilkan segel sambil terluka, tak bisa campur tangan. Dari langit, Hun Yan, salah satu 4 suci iblis, meluncur turun. Xiaoyan, kau membuat klan kami menderita. Hari ini aku sendiri yang akan mengakhirimu. Pak Tua Shenong langsung menyerang, memanggil monster api raksasa. Namun Hun Yan hanya menertawakannya, lalu menghancurkan makhluk itu dalam satu pukulan dan menyerang kelompok Xiaoyan. Beberapa pengikut terkuat langsung hancur di bawah telapak tangan raksasa Hun Yan. Namun, Xiaoyan tetap tenang. Dia tahu mereka harus mengalahkan Hun Yan untuk membuka jalan keluar. Raja Utara, seru Xiaoyan. Boneka itu melesat menyerang. Serangannya kuat, tapi Hun Yan menahannya dengan satu tangan. Tubuh boneka itu mulai retak. Yi kecil, Little Yi, menyatu dengan Xiaoyan. 6 api surgawi meledak keluar, menciptakan tubuh kristal merah muda. Pemusnahan teratai api, 8 jenis api surgawi membentuk teratai api 5 warna yang meledak di depan Hun Yan. Ledakan masif menyapu langit. Toling dalam radius 1000 kaki lenyap terbakar. Tapi itu belum cukup. Hun Yan keluar dari badai dengan tubuh tak terluka, dikelilingi uap hitam. Langkahnya tenang, tapi matanya tajam seperti pedang. Xiaoyan terkejut. Itu serangan terkuatnya. Tubuh api tambah teratai pemusnah, namun belum cukup untuk melukainya serius. Dia memang terluka, tapi ringan, ujar Shenong, muram. Xiaoyan, kita harus kabur sekarang. Kalau klan Yao musnah, kita ikut binasa, seru Yao Lao. Xiaoyan mengangguk, lalu bicara. Pinjamkan aku api surgawimu. Shenong memberinya tongkat, dan Yao Tian memuntahkan api bumi spiritual penyu. Xiaoyan meraih api itu, dan tubuhnya yang menyatu dengan Yi kecil kini memiliki konstitusi roh api. Meskipun belum menyaring api baru ini, dia bisa memakainya. Dengan 8 jenis api surgawi di tangan, Xiaoyan bersiap meluncurkan serangan terakhir, puncak dari semua kekuatannya. Dengan cepat, 8 jenis api surgawi mulai bergabung. Namun ketegangan dalam nyala api membuatnya nyaris meledak. Xiaoyan menuangkan kekuatan spiritualnya untuk menekan kekacauan. Pelan-pelan, api menggumpal menjadi Angry Buddha Lotus Flame 8 warna, menggetarkan langit. Hun Yan yang sedang menahan Raja Utara segera menyadari fluktuasi menakutkan itu. Do Sheng bintang 5, tapi kekuatannya. Dengan telapak tangan hitam, Hun Yan menghantam Raja Utara, menghempaskannya jauh. Dia melesat menuju Xiaoyan. Serangan Yao Lao dan Shenong gagal menahannya. Shenong melancarkan palem racun merah, tapi dibalas dengan telapak hitam Hun Yan, membuatnya muntah darah dan terpental. Mimpi kalau kalian bisa kabur dari tangan klan Hun, geram Hun Yan. Dia menerobos pertahanan dan mencengkeram dada Xiaoyan. Darah memancar dan sisik naga retak. Tapi meledak, bisik Xiaoyan dingin. Tepat di depan Hun Yan, teratai api 8 warna muncul dan mekar. Dalam sekejap, ratusan pilar cahaya pemusnahan meledak, menembus tubuh Hun Yan.
Kekuatan penghancur ini seperti matahari yang membakar langit. Gunung dan daratan meleleh jadi lautan magma. Xiaoyan menarik rekan-rekannya ke belakang sambil memanggil penghalang dari teratai pemurnian, menyelamatkan mereka dari kehancuran. Ketika debu mengendap, tubuh Hunyan jatuh ke tanah dalam kondisi hangus. Auranya melemah drastis. "Cepat, ruang di situ terkoyak," seru Xiaoyan. Dengan tubuh terluka parah, dia melempar kembali 2 api surgawi ke pemiliknya dan bergegas menuju celah spasial. Ini satu-satunya kesempatan kabur. Hentikan mereka, Hunyan bangkit dengan amarah. Namun, para anggota klan Yao yang tersisa mulai meledakkan diri satu persatu, menciptakan gelombang ledakan untuk menghentikan pengejar dari klan Hun. Yao Dan bertarung sengit dengan Hun Jing. Melihat celah spasial hampir tertutup, dia memutuskan, "Xiaoyan, terima kasih banyak," ucapnya lirih. Senyum lega muncul. Lalu, dia meledakkan dirinya, menciptakan gelombang pemusnahan kedua, memberi Xiaoyan dan yang lain waktu terakhir untuk kabur. Dalam sekejap, sebagian besar yang terjebak berubah jadi abu. Bahkan Hunyan dan Hun Jing tak bisa menahan, terpaksa mundur. "Orang gila tua ini," geram Hunyan. Setelah badai reda, tanah menganga membentuk lubang hitam selebar 100.000 kaki. Di kejauhan, celah spasial tempat Xiaoyan dan yang lainnya melarikan diri telah tertutup. "Sial!" Hun Jing mencibir, lalu menarik seberkas cahaya dari tempat Yao dan hancur. Batu giok kuno milik klan Yao kini berada di tangannya. Hun Huzi muncul, wajah gelap. "Kenapa kau biarkan bocah itu kabur?" "Kau pikir mudah," jawab Hunyan tajam. "Xiaoyan bukan orang biasa. Dia berhasil melukaiku. Mereka tahu, selama Xiaoyan membawa giok dewa kuno Toushe, dia adalah ancaman besar. Hubungi Hunsha dan Huntu. Minta salah satu dari mereka bunuh dia," perintah Hunyan. "Tapi kita selesaikan dulu urusan garis keturunan klan Yao," imbuh Hun Jing dingin. "Dengan ini, kekuatan klan Hun bisa bertahan 1000 tahun lagi, dan kepala klan kita akan naik ke Dodi. Klan Xiao adalah penghalang sejati rencana ini. Bahkan dulu, kepala klan kita gentar menghadapi Xiao Xuan," gumam Hun Jing, mata menyipit. Hunyan mengeluarkan pil, lalu menatap ke bawah. "Kumpulkan kekuatan garis keturunan. Setelah ini, kita lancarkan serangan total." Di pegunungan Shenong, celah spasial robek terbuka. Xiaoyan dan yang lainnya muncul dengan luka parah dan napas berat. Tapi mereka selamat. Yao Lao menatap luka di dada Xiaoyan. "Kau baik-baik saja." "Akan pulih," jawab Xiaoyan, mendorong keluar racun dari lukanya dengan api lotus pemurnian. Di belakang mereka, para pemuda klan Yao menangis diam. Alam tempat mereka dibesarkan kini tinggal darah dan puing. Yao Tian menatap gunung itu dalam-dalam, lalu berbalik. "Tuan Xiaoyan, kami takkan pernah melupakan ini. Jika perlu, kami bayar dengan nyawa." "Kalian hanya perlu bertahan hidup," jawab Xiaoyan. "Tanpa pengorbanan para sesepuh, tak satu pun dari kita akan lolos." Yao Lao bertanya, "Apa rencana kita selanjutnya?" "Kita menuju klan Gu, hanya mereka yang cukup kuat untuk melawan klan Hun. Kita harus satukan klan Gu, Yan, dan Lei. Jika tidak, bencana besar menanti semua pihak." Dia berpaling ke Yao Tian dan Yao Ling. "Kalian berdua ikut denganku ke klan Gu." Sisa anggota klan Yao menuju aliansi Sky Mansion bersama guru dan Tuan Shenong. "Kami mengerti," jawab Yao Tian, mantap. Shenong menimpali, "Aku akan ikut ke aliansi. Jika klan Hun menemukan aku sendirian, itu akan merepotkan. Dan aku ingin bertemu si iblis tua dari Menara Pil." Ia tersenyum kecil. Xiaoyan setuju. Dengan kehadiran Shenong, kekuatan aliansi akan meningkat pesat. Namun, tepat saat mereka hendak berangkat,
Di pegunungan Shennong, Xiaoyan dan rombongannya dikejutkan oleh kehadiran Hunsha, salah satu dari 4 santo iblis klan Hun. Aura jahatnya menggetarkan langit dan niat pembunuhannya jelas, memburu mereka sampai habis. Jadi kau Xiaoyan, klan Xiao memang menyusahkan. Untung sudah kami lenyapkan dulu, ucap Hunsha sinis. Yao Lao menyadari bahwa mereka tak bisa melawan langsung. Xiaoyan pun mengambil keputusan berani, meminta yang lain melarikan diri, sementara ia akan menahan musuh. Ia mengeluarkan pil misterius tingkat 9, pil langka yang sangat berisiko, tapi penuh kekuatan. Setelah memberi Yao Lao giok pelacak, kelompok itu kabur. Hunsha tak tinggal diam dan mengayunkan pedang darah raksasa. Namun, Xiaoyan menahannya sendiri, menghancurkan gunung di bawahnya demi memberi waktu yang lain lolos. Saat Hunsha mengancam menyiksa jiwa Xiaoyan jika tidak menyerahkan pil, Xiaoyan menelan pil itu tanpa ragu. Tubuhnya meledak oleh energi. Sisik naga muncul, baju zirah energi terbentuk, dan kekuatan tak terkendali mengguncang alam. Hunsha menyerang cepat, tapi Xiaoyan membalas dengan penguasa berat penuh energi mentah. Gunung-gunung terbelah saat keduanya bentrok. Meski Xiaoyan belum menyerap kekuatan pil sepenuhnya, ia menghajar Hunsha habis-habisan, mendorongnya mundur ribuan kaki. Hunsha mencibir, yakin tubuh Xiaoyan akan hancur sendiri oleh efek pil. Tapi Xiaoyan justru makin menggila. Setiap serangan mengguncang bumi. Terakhir, satu tebasan kuat melempar Hunsha sejauh 10.000 kaki. Saat Hunsha bangkit, Xiaoyan tertawa dan langsung terbang menjauh, menuju arah di mana Raja Utara telah membawa Yao Tian dan Yao Ling menjauh secara diam-diam. Rencana sukses. Dengan murka, Hunsha berteriak, "Xiaoyan, kemanapun kau lari, aku akan mengulitimu hidup-hidup." Ia mengejar dalam bentuk cahaya berdarah, tak akan membiarkan Xiaoyan pergi tanpa balasan. Langit yang luas tiba-tiba dipenuhi oleh suara guntur dalam dan cahaya terang yang melesat di cakrawala, memicu kekagetan banyak ahli di Central Plains. Di belakang cahaya itu, aura jahat yang mengerikan mengikuti, membuat udara membeku dan banyak sekte memilih untuk tidak ikut campur. Itu adalah pengejaran antara 2 tokoh besar, Xiaoyan dan salah satu dari 4 santo iblis klan Hun, Hunsha. Xiaoyan, yang tubuhnya terluka parah akibat energi pil misterius tingkat 9, terbang bersama Yao Ling dan membawa Yao Tian, berusaha melarikan diri ke arah alam Gu. Menyadari bahwa dirinya tak bisa membawa keduanya sekaligus tanpa mengorbankan kecepatan, Xiaoyan memaksa Yao Tian untuk pergi, menyisakan dirinya dan Yao Ling untuk terus melaju. Meski tubuhnya lemah, Xiaoyan menahan rasa sakit dari energi buas yang menyumbat meridiannya. Sementara itu, Yao Ling yang dingin dan angkuh mulai menunjukkan sisi lembutnya. Dia menawarkan darahnya sendiri, karena konstitusinya yang unik memiliki efek menyembuhkan kekuatan spiritual. Tanpa ragu, Xiaoyan menerima tawaran itu dan mendapati jiwanya mulai pulih berkat darah tersebut. Namun, pengejaran belum usai. Hunsha, yang tak peduli pada Yao Tian, terus mengejar Xiaoyan demi memperoleh Touche Ancient God Jade. Menyadari jarak mereka semakin dekat dengan alam Gu, Xiaoyan meningkatkan kecepatannya dengan sayap api dan angin, berusaha keras menembus batas tubuhnya. Hunsha melihat Xiaoyan hampir tiba di wilayah perlindungan klan Gu, melepaskan teknik Douqi pamungkasnya. Dengan darah esensi dan Douqi kegelapan, dia menciptakan kelelawar raksasa yang menyatu dengannya, membuat kecepatannya melonjak tajam. Dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan dan muncul kembali tepat di atas Xiaoyan, mengayunkan bilah darah raksasa ke arah mereka. Xiaoyan, dalam bahaya besar, memanggil Little Yi dan bersiap menggunakan kekuatan 9 petir emas misterius untuk serangan terakhir. Namun sebelum serangan Hunsha menghantam, sosok berjubah hijau muncul dan meneriakkan teguran lantang, mencoba membunuh di wilayah klan Guku. "Hunsha, kamu sedikit terlalu sombong." Dengan kehadiran sosok misterius itu, suasana seketika berubah.
Hunsha berhenti menyerang, dan Xiaoyan, meski tubuhnya porak-poranda, akhirnya bisa melihat secercah harapan dalam pelariannya yang putus asa. Sosok tua berjubah hijau muncul di depan Xiaoyan. Rambutnya memutih, namun senyumnya penuh ketenangan abadi. Ia adalah Gu Dao, salah satu dari 3 dewa abadi klan Gu. Dengan santai, ia memperingatkan Hunsha untuk tidak sembarangan bertarung di wilayah klan Gu. Namun, Hunsha menuntut penyerahan Xiaoyan, mengklaim bahwa urusan ini tak ada hubungannya dengan klan Gu. Gu Dao menolak dengan senyum tenang. Xiaoyan kini dianggap sebagai setengah anggota klan Gu. Apalagi, bukankah dia telah mengambil Shun-Er di alam api iblis, sindirnya. Wajah Xiaoyan memerah, tapi ia segera melaporkan bahwa klan Hun telah menghancurkan klan Yao, Ling, dan Shi. Mendengar itu, ekspresi Gu Dao menggelap. Namun, Hunsha justru menertawakannya dan mengancam bahwa klan Gu akan mengalami nasib serupa. Ketegangan memuncak dan tanpa peringatan, Hunsha menyerang. Pedang darahnya bertabrakan dengan tongkat hijau Gu Dao, memicu badai energi yang mengguncang ruang dan daratan. Sementara langit bergemuruh, akibat pertarungan 2 dousheng bintang 7 ini, Xiaoyan mendarat bersama Yao Ling di puncak gunung dan segera duduk bersila. Tubuhnya hampir meledak karena energi pil misterius tingkat 9 yang berlebihan. Dengan bantuan Purifying Demonic Lotus Flame dan kuali api Little Yi, dia mulai memurnikan energi kristal dalam tubuhnya. Perlahan, energi itu mengalir kembali menjadi Douqi, menandakan proses pemulihan yang berhasil. Bahkan, kekuatannya menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Sementara itu, Gu Dao dan Hunsha terus bentrok sengit di langit. Hunsha menyadari waktu tidak berpihak padanya. Jika 2 dewa abadi klan Gu lainnya tiba, ia tak akan bisa mundur. Dengan tekad menghancurkan, ia mengerahkan teknik pamungkas, langit yang merobek dewa darah. Bilah darah raksasa menghancurkan ruang dan daratan di bawahnya. Namun, Gu Dao menahannya dengan tongkat hijaunya, menyebabkan ledakan energi yang menghancurkan pegunungan dan menciptakan kawah raksasa. Namun, itu semua hanyalah tipuan. Dalam kekacauan, Hunsha menyelinap ke arah gunung tempat Xiaoyan berada. Saat ia mencoba merobek kuali api pelindung, mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka. Aura menakjubkan melonjak ke langit. Xiaoyan telah menembus bintang 6 dousheng. Hunsha kaget, namun tetap menyerang. Tapi Xiaoyan membalas dengan simbol naga emas yang meledak menjadi petir emas. Petir itu menembus pertahanan Hunsha dan melukai telapak tangannya. Untuk pertama kalinya, Hunsha mundur dengan luka. Gu Dao, yang baru saja tiba, tercengang menyaksikan kekuatan petir tersebut. Bahkan ia bisa merasakan detak jantungnya berdebar hebat. Melihat bala bantuan klan Gu mendekat, Hunsha menggertakkan gigi dan melarikan diri, meninggalkan ancaman pada Xiaoyan. Xiaoyan berdiri, menatap jauh ke langit, tempat Hunsha menghilang. Tubuhnya masih gemetar, lengannya terasa hampa. Serangan itu menggunakan 9 petir emas misterius, dan ia tahu ia hanya bisa mengendalikannya sekali untuk saat ini. Ekspresi terkejut muncul di wajah Yao Ling saat melihat Hunsha melarikan diri. Ia tidak percaya Xiaoyan mampu membuat seorang ahli kaliber itu mundur. Tuan Xiaoyan, apakah Anda benar-benar telah menyempurnakan pil misterius tingkat 9? Tanyanya. Xiaoyan menggeleng. Hanya sebagian, tapi bahkan itu sudah cukup untuk mendorongku ke dousheng bintang 6. Kegembiraan bersinar di matanya. Jika ia menyempurnakan seluruh pil, kemungkinan besar ia bisa mencapai tingkat menengah dousheng bintang 6. Gu Dao tiba tak lama kemudian, mendarat dengan senyum tenang. Sepertinya aku campur tangan tanpa perlu, katanya. Xiaoyan segera membungkuk hormat. Jika bukan karena penatua, tubuhku bisa meledak karena energi obat. Saat Xiaoyan menyebutkan pil misterius tingkat 9, ekspresi Gu Dao berubah. Bahkan aku belum pernah menikmati pil seperti itu, gumamnya lirih. Tiba-tiba,
puluhan ahli dari klan Gu mendarat, dipimpin oleh Ling Quan, sosok yang pernah bermusuhan dengan Xiaoyan. Kaget melihat kondisi dataran dan mengetahui bahwa musuh barusan adalah salah satu dari 4 orang suci iblis klan Hun, mereka mendengarkan penjelasan Gu Dao dengan serius. Gu Dao lalu menunjuk ke Xiaoyan. Dia lebih muda dari kalian semua, tapi mampu menahan serangan Hunsha, bahkan hampir mematahkan lengannya. Ling Quan hanya bisa menatap Xiaoyan dengan kagum. Orang yang dulu dianggapnya remeh, kini telah tumbuh melampaui ekspektasi siapapun. Namun, Xiaoyan segera mengubah suasana menjadi serius. Ia memohon pada Gu Dao untuk bertemu dengan kepala klan Gu Yuan, sebab klan Yao telah dimusnahkan. Kabar itu membuat semua ahli tercengang. Gu Dao menyadari situasinya gawat. Kita harus mengundang klan Yan dan Lei. Klan Hun tidak lagi bergerak sembunyi-sembunyi. Mereka ingin menghancurkan seluruh klan kuno. Gu Dao langsung membawa Xiaoyan dan Yao Ling ke alam Gu. Begitu kabar itu menyebar, suasana menjadi gempar. Semua tetua berkumpul di aula pusat, dipimpin langsung oleh Gu Yuan, pemimpin tertinggi klan Gu. Di sisinya duduk para abadi tertinggi klan, termasuk 2 rekan Gu Dao. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan luar biasa tersembunyi di dalam mereka. Beberapa sesepuh mengenali Xiaoyan, namun tatapan mereka kini jauh lebih serius. Dahulu ia hanyalah Dozun biasa, kini telah melesat menjadi Dosheng bintang 6. Di sisi kanan Gu Yuan, duduk seorang wanita anggun bermata lembut, Shun Er. Tatapan mereka bertemu, penuh perasaan yang tidak terucapkan. Xiaoyan segera memberi hormat. Salam hormat, kepala klan Gu Yuan. Gu Yuan menyambut dengan senyum hangat. Xiao Xuan akan bangga melihatmu. Kau membawa harapan bagi kebangkitan klan Xiao. Lalu, Gu Yuan menyebutkan hal penting. Kau juga bisa memanggilku paman, karena dia adalah putriku. Rona merah merona di pipi Sun Er. Banyak generasi muda terkejut. Gu Yuan secara tidak langsung mengakui hubungan mereka. Terima kasih Paman Gu Yuan, jawab Xiaoyan penuh hormat. Ia lega. Hubungan mereka diterima, mungkin karena kekuatannya sekarang telah membuatnya layak di mata klan Gu. Gu Yuan kemudian memintanya menjelaskan perihal klan Yao. Xiaoyan bertukar pandang dengan Yao Ling, lalu berkata, apakah Paman pernah mendengar tentang klan Tunling? Hening. Suara kaca pecah terdengar. Para sesepuh menatapnya dengan tatapan penuh ketakutan. Xiaoyan menyadari sesuatu, klan Tunling bukan sekadar legenda. Bahkan klan Gu pun gentar mendengar namanya.